Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat kali aku di ruangan ini kalau kalian kesini bau duit semuanya, terutama di sebelahku ini. Udah kecium bau duitnya dari tadi ya. Kecium kali bau duitnya, ya ampun. Kita sebelum ngobrol udah melakukan PCR ya Pak ya. PCR. Jadi insya Allah aman. Dan kita biar lebih enak ngobrolnya. Oke. Buka masker nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh gantengnya ya Allah. Nggak ada rencana mau nambah bini Pak? Belum. Oh belum. Iya. Kalau mau biar saya daftar nih Pak. Nggak mungkin tapi ya. Iya. Laga pedang kita Pak. Bercanda bapakku. Pak Nil apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Betty. Baik, alhamdulillah. Pak Nil, saya mau ngasih 3 pertanyaan nih. Iya, apa tuh? Yang pertama, Pak Nil berapa kali ke Medan? Ke Medan saya 2 kali sama ini. 2 kali. Sama ini. Yang kedua, udah coba makanan ciri khas Medan belum? Lontong Medan. Lontong Medan. Yang ketiga, tahu saya nggak Pak? Enggak. Siapa ya? Dia aku loh. Masa Bapak nggak tahu? Tahu lah sekarang. Siapa Pak? Mbak Betty. Iya ampun, pinternya. Ya Allah, bahagia kali lah pasti istri Bapak, anak-anak Bapak ya. Amin. Tahu Mak Betty soalnya. Tahu. Pak, ke Medan ada acara apa? Ada agenda apa? Mau beli rumah? Enggak. Oh jadi? Jadi ini kami sosialisasi Mbak Betty. Sosialisasi. Ya. Sosialisasi apa tuh Pak? Sosialisasi namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oh. Tentang pajak. Tentang pajak. Bukan pajak pasar. Oh iya. Di sini pajak itu pasar kan? Betul, aku sering kali ke situ Pak. Iya. Nggak bayar pajak. Iya. Malak aku di sana. Oh kalau ini pajak penerimaan negara ini. Oh penerimaan negara. Iya, Ya. untuk kita semua. Untuk kita semua ya. Jadi untuk warga negara Indonesia harus wajib bayar pajak ya Pak ya. Kalau dia punya penghasilan dia wajib. Oh terutama orang-orang crazy rich. Betul. Pastinya ya Pak ya. Dia sudah memenuhi pajak subjektif sama objektifnya, syaratnya. Kalau kayak aku Pak nggak bayar lah ya kan Pak ya kan. Orang aku emak nggak ada penghasilannya kok Pak, nggak bayar ya kan. Tapi followernya banyak. Gitu. Jadi dia harus bayar lah, itu ada penghasilannya itu. Ingat ya untuk para influencer udah ada penghasilannya, endorsan, YouTuber ya kan Pak ya. Betul. Harus bayar pajak. Kita ini ibarat kayak patung-patungan gitu ya kan Pak ya. Iya, untuk kita mendirikan sama-sama negara kita biar gotong makin royong kita. Bener. Gotong royong. Jadi apalah salahnya untuk sumbang-sumbangan kita ya kan Pak. Betul, untuk pembangunan Mbak Betty. jalan Mbak Betty. yang berlubang dan untuk pembangunan fasilitas lainnya. Bentar kali nih Mbak Betty nih kan. Tukaran kita jabatan mau Pak? Bapak pakai daster, Bapak pakai itu. Kalau naik penjelasan lah maaf lah. Bercanda Iya, Pak. Ya ampun. Jadi tadi Bapak sudah mengikuti acara Undang-Undang HPP. Ya, sosialisasi Undang-Undang HPP betul. Nah itu pembaruan ya Pak ya. Pembaruan, untuk perpajakan ada, ya. Ya, ada 5. Ada 5 apa aja tuh Ada Pak? 5 pokok-pokok perubahannya. 11 nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi Biar pertama kayak Gen Halilintar kita Pak. Nggak jadi boleh yang ya? pertama ada ketentuan umum perpajakan di sana, tentang PPH. PPH. Ada juga tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Ada juga tentang pajak karbon. Nah, ada juga program pengungkapan sukarela. Sukarela. Ya. Yang pertama itu apa tuh Pak? Yang mana? Yang tadi kan ada 5. Yang utama ini kalau kita bilang ini ada PPH, ada PPS. PPS ini bukan PPS. PPS itu Tapi apa singkatan program- kepanjangannya apa Pak? Program pengungkapan sukarela. Sukarela. Ya. Jadi kita ada program yang hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Nah, untuk kepada seluruh masyarakat wajib pajak yang selama ini mungkin secara sukarela ingin melaporkan apa penghasilan yang belum dilaporkan. Nah inilah saatnya, ada 6 bulan sampai bulan Juni tahun 2022 ini. Oh, berarti kalau misalnya kita punya harta-harta yang belum dilaporkan ke Betul, pajak, betul. wajib dilaporkan dulu ya Pak ya, Iya, untuk secara sukarela secara pribadi. secara pribadi. Kayak misalnya kalian kayanya itu udah crazy rich di tahun 2015, Iya. masih bisa lapor ya Pak ya? Bisa. Sampai batas Sampai- waktu di mana Pak? Sampai dengan sampai ininya ya, sampai programnya sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni. Iya, tahun ini. Iya, biar nggak dicek-cek lagi harta kalian, betul Iya. Pak? Biar tenang. Biar tenang, ya.
biar hidup pun enak, makan tenang, nggak kepikiran ya kan betul. Pak, gitu. Terus kalau kayanya dia dari 2018 bisa Bisa. pakai. Nanti ada kebijakan satu, ada kebijakan dua namanya. Jadi kalau mau menanyakan PPS, program pengungkapan sukarela, untuk lebih banyak lagi, tinggal telepon 1500 008. Oh gitu, ya. Angka cantik ya Pak ya. Cantik, 1500 008. Kepasang togel lah itu nanti. Bercanda. Iya. Ya ampun. Jadi kalau yang tadi tuh Pak, yang aku kan ngikut juga tuh. Betul. Terus katanya kalau 1 tahun itu penghasilan 500 juta, Iya. itu bayarnya nggak bayar malah ya Pak ya. Iya, Tapi jadi- kalau di atas 500 juta baru kena. Betul, jadi undang-undang HPP ini itu ada di rumpun pajak penghasilan ya. Beberapa ketentuan ini banyak kebijakan yang berpihak pada UMKM. UMKM Ya. betul. Jadi sekarang ini tidak langsung kena 0,5%, tapi 500 juta omsetnya itu tidak kena pajak. Bener. Jadi kalau 510 omsetnya, ya 510 juta, yang kena pajak hanya 10 jutanya kali 0,5%. Oh jadi 500-nya kemana Pak? Itu adalah kebaikan pemerintah. Ya Allah baiknya. Dukungan untuk UMKM. Oh gitu. Iya. Heeh. Dukungan UMKM. Ini juga aku agak ngantuk sedikit sih Pak. Ngopi boleh Pak? Boleh lah, Ih, boleh. Udah ngopi belum? Sudah tadi. Oh sudah Biasanya tadi. kopi. Oh iya ya ampun. Ini juga salah satu produk UMKM nih Pak. Oh iya. Ini UMKM ya. UMKM. Oh iya, ini salah satu binaan ini. Binaan ya. Binaan dari Direktorat Jenderal Pajak juga, Kanwil Sumatera Utara 1 yang ada di sini. Jadi Oh, gitu. kami di 34 kantor wilayah itu punya binaan-binaan UMKM dalam hal pemerintah mendukung program memberdayakan UMKM. Oh gitu. Iya. Saya coba boleh Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti nunggu lucunya Bapak kan? Enggak. Ya Allah, enak kali Enak, loh kan? ini. Kopi campur gula aren Pak. Oh, enak itu. Jangan kopi campur tawas, mati kita nanti. Iya, Pak. jangan. Bercanda. Terus Pak, saya dengar juga tadi kalau yang 1 tahun atasnya MM-an gitu kayak mana tuh Pak? Nah, jadi ada satu lagi pajak penghasilan ya terkait dengan lapisan tarif penghasilan kena pajak namanya. Jadi yang tadinya hanya sampai 0 sampai 50 juta ya penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta itu tadinya kena 5%. Sekarang batasnya dinaikkan. Tidak hanya 50 juta tapi jadi 60 juta. Gitu. Nah, kemudian ada tambahan lagi, tadinya tarifnya lapisannya hanya sampai dengan tarif 30% ya. Ini sekarang yang di atas 5 miliar crazy rich atau yang penghasilannya melebihi dalam setahun 5 miliar penghasilan kena pajaknya. Nah, itu sekarang kena tarif lebih tinggi. Jadi Berapa ini kita tuh, Pak? gotong royong 35%. 35%. Kita gotong royong. Oh iya, Kita iya. bantu yang di bawah naikkan menjadi 60 juta. Kita kenakan tarif sedikit lebih tinggi untuk yang di atas 5 miliar. Yang tadinya 30% sekarang menjadi 35%. Oh ya. Jadi kalau penghasilan dia per tahunnya 6 miliar, berarti yang dia bayar Kalau yang lama 0 sampai 50 juta penghasilan kena pajak itu kena 5%. 50 juta ke atas sampai 250 juta kena 10%. Kemudian 250 sampai 500 juta itu kena 25%. Kemudian di atas itu 30%. Nah, kalau sekarang ditambah satu lagi ya, yang di atas 5 miliar itu menjadi 35%. 35% ya Pak ya. Kecil lah itu bagi crazy Kecil, rich ya Pak ya. kecil. Apalagi bagi trading ya Pak ya. Ya, betul. Masa beli mobil 12M aja nggak bisa bayar pajak, kemana itu ya kan Pak? Iya, itu kan kecil sekali tuh kalau Iya, kita lihat. ya ampun. Jadi Pak, untuk tujuan kedepannya ini, untuk DJP pajak mau kemana Pak? Ngapain Pak? Atau mau nyari-nyari siapa yang belum bayar pajak datangin ke rumah-rumah atau kayak Ya, mana nih Pak? Jadi sementara ini kami di Direktorat Jenderal Pajak ya menjalankan program pengungkapan sukarela. Sukarela. Dalam arti kami memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk secara sukarela menyampaikan apa yang memang belum lupa atau selama ini belum pernah dilaporkan, kemudian dibayar pajaknya. Nah, setelah itu tentunya kami terus melakukan edukasi,
melakukan pembinaan agar kita sama-sama semua masyarakat kita patuh pajak gitu. Karena kalau kita patuh pajak, negara kita kuat. Kenapa? Karena penerimaan negara kita akan menjadi lebih kuat, dana yang kita miliki bersama untuk membangun, untuk mensupport saudara-saudara kita yang memang butuh dukungan seperti UMKM. Nah, ini kita bisa jalankan gitu. Wah, bagus sekali programnya ya Pak ya. Iya. Jadi saya sebagai influencer juga nih Pak, sangat senang adanya pengesahan UU HPP ini. Iya. Karena dengar-dengar tuh katanya Pak, untuk bayar pajak lagi nggak ada NPWP Pak dari NIK. Oh iya. Dari KTP ya Pak ya. Betul. Jadi itu ada salah satu salah satu pokok tadi ya, ada ketentuan umum perpajakan ya. Di dalam HPP itu ada ketentuan bahwa nomor induk kependudukan ya NIK itu adalah NPWP. Jadi tidak lagi orang, kenapa dibuat seperti ini? Agar masyarakat lebih mudah, tidak perlu lagi nanti harus mendaftarkan NPWP dan sebagainya. Jadi NIK adalah NPWP. Ya. Nah, gitu. Benar-benar sangat mudah jadinya ya, untuk Pak ya. memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Benar. Tapi bagi kalian yang punya usaha kayak UMKM ya Pak ya. Iya. Kalau ibu rumah tangga yang cuma makan gaji nggak suaminya apa-apa. Nggak ada itu bawa NIK sama dengan NPWP kemudian namanya harus bayar pajak semua. Tidak gitu. Benar. Orang bayar pajak kalau dia punya penghasilan. Iya. Kalau dia memenuhi syarat subjek dan objek daripada penghasilan tersebut. Oh gitu. Iya. Wah. Ayo nih saya sebagai influencer, yuk kita borong-borong untuk bantu bayar pajak, wajib pajak ya pastinya ya. Harta-harta yang belum dilaporin dari tahun 2002 ke bawah ya Pak ya. 2000 sampai 2015 ya. Nah, belum dilaporin, coba kita laporin sukarela, kita gotong royong untuk membantu kaum duafa ya Pak ya. Kemudian Mohon maaf yang ya. kedua ada kebijakan sampai dengan 2020 yang belum masuk SPT tahun 2016 sampai 2020 itu ada kebijakan kedua di dalam program pengungkapan sukarela. Oh gitu. Ya. Jadi 2015 ke bawah sama 2016 sampai dengan 2020. Baik. Mantap kan Mbak Betty? Mantap kali. Nggak sia-sia lah hari Jumatku ini untuk ngobrol sama Bapak, datang ke acara Terima kasih, UU HPP tadi ya Allah. Ayo teman-teman, YouTuber, influencer, TikTokers, banyak TikTokers duitnya tuh Pak. Oh iya. Terima endorsan banyak mereka, alhamdulillah. Kalian seneng, kita pun seneng juga ya Pak ya. Orang pajak pun pastinya seneng. Yuk mari kita wajib pajak dan juga melaporkan SPT dengan baik dan benar ya. Yang pastinya kita seneng, semua seneng, Indonesia juga seneng kalau wajib pajak, pembangunannya juga bagus. Paten Mbak Betty. Paten mantap. Mantap. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.